Baiklah, selamat pagi semuanya. Jadi, perkenalkan, nama saya Erwanto Pardede dengan NIM 221103797. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang judul skripsi saya, yaitu perancangan bisnis to consumer pada bengkel HDR Pasintang. Jadi, video ini akan saya bagi menjadi dua video. Yang pertama, video presentasi saya. Kemudian yang kedua itu demo hasil daripada solusi yang diberikan tentang objek penelitian ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang bersedia memberikan arahan kepada saya untuk perbaikan daripada skripsi saya. Yang pertama itu ada Bu Utin Kasma, Eskom Mkom, dan yang kedua ada Bu Diana Fitriani, SEMM. Kemudian terima kasih juga kepada dosen penguji. Yang pertama ada Ibu Dr. Susanti Margareta Kuai, Eskom Mkom, dan yang kedua itu ada Bapak Irawan Wingdes, SEMM. Langsung saja saya masuk kepada yang pertama, yaitu latar belakang objek penelitian. Jadi bengkel HDR Pasintang ini dia merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa perbaikan kendaraan bermotor dan penjualan suku cadang. Bengkel ini dia menyediakan berbagai spare part seperti ban, aki, gearset, bearing, oli, serta komponen mesin Honda dan Yamaha. Kemudian masuk kepada sistem berjalannya, yaitu semua prosesnya masih manual. Mulai dari konsumen yang datang langsung ke bengkel, menanyakan ketersediaan barang, kemudian stoknya dicek, transaksinya dicatat pada nota, kemudian laporannya direkap terpisah. Di objek penelitian saya ini permasalahannya ada pada proses yang masih manual. Jadi proses yang masih manual tersebut dia menyebabkan stoknya sulit dipantau, data transaksinya berisiko tidak akurat, kemudian pelayanannya kurang efisien, dan penjualannya juga masih terbatas, masih pada lokasi bengkel saja. Nah, lalu yang berikutnya ada sistem yang diperlukan. Dari analisis pada permasalahan yang ada tadi, saya dapati bahwa bengkel ini dia membutuhkan sistem yang mampu menyatukan produk, penjualan, jasa servis, stok barang, pembayaran, pengiriman, dan laporan. Lalu kebutuhan ini juga didukung oleh penelitian yang ada di bab 2 saya, yaitu dari Kusuma 2023 tentang website penjualan suku cadang motor, kemudian dari Haryandi dan Kasimo 2023 tentang sistem persediaan barang, Saputra dan Dores 2021 tentang pelayanan jasa bengkel online, serta Frankie DKK 2023 tentang sistem B2C berbasis website. Lalu yang berikutnya tujuan dan manfaatnya, yaitu yang pertama tujuannya yaitu menghasilkan website B2C untuk menghubungkan penjualan suku cadang, stok barang, dan jasa servisnya nanti. Lalu manfaatnya, bengkel lebih mudah mengelola transaksi dan konsumen lebih mudah membeli produk baik secara online maupun offline. Kemudian ada kerangka pemikirannya, yaitu dari masalah yang ada sampai ke solusi. Kerangka pemikiran ini dimulai dari masalah yang manual pada penjualan, stok dan servis. Kemudian metode penelitian saya menggunakan DSR. Ini pengumpulan data menggunakan kualitatif. Data primernya didapat dari wawancara, observasi, dan data sekunder didapat melalui dokumen bengkel tersebut, seperti nota. Lalu dirancang website B2C ini melalui arsitektur, kemudian pemodelannya menggunakan UML, lalu datanya menggunakan basis data MySQL. Penerapan di front end yaitu yang pertama HTML, kedua CSS, ketiga ada JavaScript. Kemudian penerapan di backend-nya menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel. Kemudian di sini lanjut kepada metodologi dan teknologi yang digunakan. Penelitian ini dia menggunakan DSR. Kenapa? Karena DSR ini dia fokus pada menghasilkan artefak berupa website. Jadi sistem yang dikembangkan menggunakan RAD, Rapid Application Development. Kemudian dibangun menggunakan Laravel dan MySQL, serta diuji menggunakan black box testing. Nah, di sini masuk ke sistem usulan.
Jadi sistem usulan berupa website B2C yang menyediakan katalog produk, checkout, pembayaran, pengiriman, stok, transaksi service, penjualan offline, dan laporan pendapatannya. Kemudian masuk pada pemulihan sistem UML yang tadi saya jelaskan juga di kerangka pemikirannya. Pemulihan sistem menggunakan UML yaitu mencukup yang pertama ada use case, activity, sequence, dan class diagram untuk menggambarkan aktor, alur, aktivitas, interaksi objek, dan struktur sistemnya. Lanjut kepada perancangan basis data. Basis data dirancang untuk menghubungkan data pengguna, produk, kategori, order, pembayaran, pengiriman, transaksi service, penjualan offline, dan log stoknya. Kemudian relasi ini membuat setiap transaksi dapat terhubung dengan stok dan laporan. Nah, ini penerapan di bagian konsumennya nanti. Dia ada menyediakan beranda, katalog produk, detail produk, registrasi, login, keranjang belanja, checkout, pembayaran, dan pesanan saya. Fitur ini dia memudahkan si konsumen untuk membeli seperempat tanpa harus datang ke bengkel. Lalu untuk penerapan di bagian aktor admin dan kasir, dia ada admin, dia mengelola produk, kategori, order, pembayaran, pengiriman, inventory log atau log stock, roles atau peran, transaksi service, laporan pendapatan, dan monitoring penjualan offline. Kemudian di sisi kasir juga, dia memiliki akses untuk melihat produk, melihat order tanpa melakukan aksi apapun. Kemudian input transaksi service, input penjualan offline, dan cetak transaksi. Di sini admin dia mengelola, kasir hanya melayani. Kemudian masuk kepada jawaban sistem dan pengujian. Jadi website ini dia nanti menyatukan 3 modul inti, yaitu produk, penjualan, dan jasa service. Setiap transaksi online, transaksi offline-nya, dan pemakaian spare part pada service tercatat digital serta mengaruhi stoknya. Kemudian pengujian black box, dia digunakan untuk memastikan fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan. Nah, terakhir ada kesimpulan dan saran. Website B2C yang saya buat ini, dia berhasil mengubah proses yang sebelumnya manual, terpisah, dan rawan kesalahan menjadi lebih digital, terpusat, dan otomatis. Jadi sistem ini dia mendukung penjualan suku cadang, stok barang, transaksi service, pembayaran, pengiriman, dan laporannya. Kemudian ada saran untuk pengembang berikutnya, yaitu untuk menambahkan booking, service online, dan notifikasi WhatsApp, tracking pengiriman yang lebih lengkap juga, serta aplikasi di perangkat mobile. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.